Seiring waktu, kerak kapur menumpuk di dalam ketel Anda. Tuangkan air ke dalamnya dan tambahkan beberapa sendok asam sitrat. Didihkan dan biarkan selama 10 menit. Tuang airnya, ketel terlihat seperti baru lagi. Ambil potongan ban dalam sepeda bekas dan pasangkan di selang pembuangan mesin cuci Anda. Kencangkan sambungannya dengan klem. Tarik ujung lainnya ke pipa pembuangan dan kencangkan dengan klem yang sama. Sambungan yang andal dan anti bocor pun siap. Cincin penarik pada kaleng seringkali sulit diangkat dengan jari. Selipkan gagan sendok melalui cincin tersebut. Tarik sendoknya seperti tuas, tutupnya akan terbuka dengan mudah. Jangan biarkan kain lem basah di wastafel, akan cepat berbau tak sedap. Pasangkan karet gelang biasa di keran dan gantungkan kain lap di atasnya. Kini kain akan mengering dengan baik. Tidak bisa membuka aerator di keran Anda? Lilitkan tali di sekelilingnya dengan beberapa simpul, selipkan pensil ke dalamnya, dan putar hingga kencang. Kini pensil berfungsi sebagai tuas, aeratornya akan terlepas dengan mudah. Buatlah celah sempit pada botol plastik. Pasangkan botol di sekitar rantai sepeda dan tuangkan minyak ke dalamnya. Putar rantainya agar melewati cairan tersebut. Kotoran akan terangkat dan rantai jadi terlumasi. Ini hanya solusi sementara. Untuk hasil yang tahan lama, gunakan pelumas rantai khusus. Jika engsel lemari terlepas bersama sekrupnya, jangan buru-buru mengganti pintunya. Bor lubang lama agar sedikit lebih lebar. Celupkan potongan tali sepatu ke dalam lem dan masukkan dengan rapat ke dalam lubang. Setelah kering, potong bagian yang berlebih dan pasang kembali engselnya. Akan menempel kokoh, seperti baru. Pasang tutup toples plastik di bawah meja kerja Anda dengan satu skrup. Kini Anda bisa memutarnya seperti laci kecil dan menyimpan barang-barang kecil di dalamnya. Tempat penyimpanan tersembunyi yang praktis tepat di ujung jari Anda. Jangan menggulung sabuk dengan cara biasa, bentuknya akan cepat rusak. Masukkan ujung sabuk melalui dispernya dan gulung hampir sampai habis. Selipkan bagian yang tergulung ke dalam lingkaran. Kini sabuk Anda tersimpan rapi dan tidak akan terurai. Saya akan tunjukkan cara cepat melemparkan tali ke pasak, tiang, atau pipa yang menonjol. Simpulnya terikat dalam hitungan detik. Anak kecil bisa dengan mudah membuka lemari yang seharusnya tidak boleh dimasukinya. Ikat gagang pintunya dengan kabel ties biasa. Kini lemari tersebut aman terkunci dari jangkauan tangan-tangan kecil. Bor lubang di sisi botol plastik dan masukkan skrup panjang melalui lubang tersebut. Pasang botol pada balok kayu dengan skrup agar bisa berayun bebas. Di sisi leher botol, pasang potongan kayu kecil, itu akan menjadi penahannya. Letakkan umpan di dalamnya.
Saat tikus masuk untuk mengambil umpan, botol akan miring dengan leher menghadap ke bawah dan bersandar pada penahan. Perangkap yang manusiawi pun siap, hewannya tidak terluka, dan Anda bisa memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Bor lubang di dinding, masukkan fisher, dan ketuk hingga ujung kabel ties terlihat menonjol. Tempelkan pipa pada dinding dan kencangkan kabel ties di sekelilingnya. Cara sederhana memasang pipa ke dinding tanpa klem khusus. Lepaskan lengan logam dari klip kertas dan potong bagian yang berlebih dengan tang. Lepaskan ujung dari solder dan masukkan kawat klip kertas tersebut sebagai gantinya. Ujung seperti ini sangat bagus untuk menyolder plastik yang retak. Tepinya akan meleleh dan menyatu dengan kuat. Ambil beberapa tutup pipa pembuangan dan bor satu lubang di dekat tepi masing-masing tutup. Pasang penjepit pipa pada setiap tutup dengan skrup. Pasang penjepit yang sama di dinding dan masukkan pipa tipis ke dalamnya. Sekarang gantungkan tutup-tutup tersebut pada pipa, mereka berputar dan terangkat dengan mudah. Sistem penyimpanan yang praktis untuk skrup, baut, dan barang-barang kecil lainnya. Ambil paku keling biasa dan lepaskan selongsong logam luarnya. Pasang tabung kecilnya pada mata bor dan jepit dengan tang pada kedalaman yang Anda inginkan. Kini mata bor akan berhenti tepat di tempat yang Anda inginkan. Anda tidak akan menembus papan. Penahan kedalaman buatan sendiri yang sederhana. Tuang sedikit tepung ke dalam mangkuk dan tambahkan air. Aduk hingga halus, Anda mendapatkan pasta. Potong kardus menjadi potongan-potongan yang sama panjang dan mulailah merekatkannya dengan pasta ini. Pastanya benar-benar aman. Bahkan jika kucing Anda menjilatnya, tidak akan terjadi hal buruk. Tumpuk semua potongan menjadi bentuk persegi yang rapat. Tutupi tepinya dengan kardus untuk daya tahan ekstra. Tekan semuanya dengan papan dan tali agar mengering di bawah tekanan. Selesai, tempat garukan buatan sendiri yang bagus untuk kucing Anda. Hewan peliharaan Anda akan menyukainya. Jangan buang gunting kuku yang rusak. Selipkan kawat di antara mata pisaunya, tekan perlahan, dan putar. Isolasinya akan terlepas dengan rapi. Alat yang praktis untuk kawat tipis. Anda tahu betapa menyebalkannya, kantong plastik baru tidak mau terbuka. Genggam erat satu sisinya dan tarik sisi lainnya dengan cepat. Kantongnya akan terbuka dengan mudah pada percobaan pertama.
tidak menemukan ujung gulungan selotip, kita semua pernah mengalaminya. Goreskan spidol di atas gulungannya. Dimanapun garis bersih dan rata muncul, disitulah ujung selotipnya berada.